Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stensi dengan NIM H5401221011. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk melakukan analisis VCM atau Vector Error Correction Model. Tetapi sebelum kita melakukan analisis dengan RStudio, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu VCM dan kira-kira apa sih kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, kita mulai dari konsep dasar VCM. Metode analisis Vector Error Correction Model pertama kali dipopulerkan oleh Engel dan Granger untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek terhadap jangka panjang pada data time series. VCM ini merupakan analisis vector autoregression atau VAR yang dirancang untuk digunakan pada data yang tidak stasioner yang diketahui memiliki hubungan kointegrasi. Dengan kata lain, VCM dapat dikatakan sebagai bentuk VAR yang terrestriksi. Jika dalam estimasi parameter menggunakan metode vektor autoregresif atau VAR dengan data yang tidak stasioner pada tingkat level, maka persamaan yang dihasilkan itu akan bias atau spurious regression. Ya, berikut ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama itu datanya harus time series. PCM ini hanya bisa digunakan untuk data time series, bukan data cross section ataupun panel. Yang kedua, stasioner pada first difference, di mana seluruh variabel itu harus stasioner di first difference. Dan untuk melakukan uji stasionaritas ini bisa menggunakan uji EDF. Lalu yang ketiga itu ada kointegrasi. Variabel itu harus memiliki hubungan jangka panjang atau terkointegrasi. Uji yang digunakan dalam uji kointegrasi biasanya adalah uji kointegrasi Johansson. Yang keempat itu ada penentuan lag optimal. Jadi sebelum uji kointegrasi dan juga estimasi model, tentukan lag optimal dengan menggunakan informasi kriteria seperti EIC, SC, atau HAKI. Oke, berikut ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari VCM. Kita mulai dari kelebihan. Nah, kelebihan dari VCM itu yang pertama, penanganan data non-stasioner. VCM ini dirancang khusus untuk menangani data time series yang tidak stasioner namun kointegrasi, sehingga memungkinkan analisis hubungan jangka panjang antar variabel. Yang kedua, VCM dapat memodelkan hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel secara simultan. Yang ketiga, interpretasi ekonomis yang jelas, dan yang keempat, VCM ini memungkinkan pengujian formal hipotesis tentang kointegrasi antara variabel. Lalu ada beberapa kelemahan juga. Yang pertama, VCM ini membutuhkan data time series yang panjang dan juga berkualitas tinggi. Yang kedua, kompleksitas model, di mana struktur VCM ini membutuhkan pemahaman yang kuat khususnya terkait ekonometrika. Yang ketiga, sensitivitas terhadap spesifikasi model. Dan yang keempat, VCM ini kurang efektif dalam menangani perubahan struktural dalam data yang dapat mengubah hubungan kointegrasi antar variabel. Oke, berikut ini yang pertama itu ada dalam bidang ekonomi makro, bisa digunakan dalam melihat hubungan inflasi dan juga suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Lalu di bidang sosial dan demografi, digunakan untuk menganalisis kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi, serta pendidikan dan juga produktivitas. Lalu di bidang perdagangan internasional, PSM ini biasa digunakan untuk menganalisis ekspor dan juga impor, dan juga nilai tukar dan neraca perdagangan. Lalu bidang energi itu digunakan untuk menganalisis harga energi dan juga pertumbuhan ekonomi, serta konsumsi energi dan juga emisi karbon. Lalu juga di bidang pemasaran dan manajemen, biasanya PSM ini digunakan untuk menganalisis harga produk dan juga permintaan konsumen, serta investasi iklan dan juga penjualan. Berikut ini beberapa tahapan estimasi model VCM. Yang pertama itu kita lakukan uji stasionaritas dengan cara menerapkan uji akar unit atau unit root test dan memastikan bahwa semua variabel dalam model ini sudah stasioner di first difference. Lalu yang kedua itu penentuan lag optimal. Jadi setelah lolos tahap uji stasionaritas, maka dilakukan penentuan lag optimal menggunakan beberapa kriteria. Estimasi VCM ini sangat peka terhadap panjang lag yang digunakan. Nah, penentuan jumlah lag yang akan digunakan dalam model VCM ini dapat ditentukan berdasarkan kriteria EIC, SC, dan juga HAKI-nya. Lalu, setelah lag optimal ini sudah ditentukan, maka dilanjutkan dengan pengecekan stabilitas menggunakan root table. Stabilitas VCM ini perlu diuji terlebih dahulu sebelum melakukan analisis lebih dahulu. Karena jika hasil
estimasi CVHM ini akan dikombinasikan dengan model koreksi kesalahan tidak stabil, maka impulse response function atau IRF dan juga FFPD-nya ini menjadi tidak valid. Nah, setelah dilakukan pengecekan stabilitas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi dengan menerapkan uji kointegrasi Johansson. Apabila terdapat kointegrasi, maka data dapat diolah menggunakan metode analisis VHM. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan estimasi VHM, selanjutnya kita lakukan analisis IRF, dan yang terakhir kita bisa melakukan analisis FFPD-nya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk melakukan analisis VHM. Oke, sekarang saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi RStudio untuk melakukan estimasi VHM. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan untuk melakukan analisis VHM di RStudio adalah dengan mengaktifkan package-package yang diperlukan seperti ATSA, URCA, dan juga FARS. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman cukup tuliskan saja library dalam kurung nama package-nya yaitu seperti ATSA, lalu library dalam kurung URCA, library dalam kurung FARS. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman bisa langsung blok, lalu di run. Atau teman-teman juga bisa mengaktifkan package-package tersebut dengan cara teman-teman cari package-nya. Misal kayak ini ATSA. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman tinggal checklist saja fungsi dari ATSA-nya. Nah, di sini kita coba untuk run. Nah, jika sudah seperti ini artinya package-package ini telah selesai kita aktifkan. Setelah selesai mengaktifkan package yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah kita akan menginput data ke RStudio. Nah, untuk menginput data, teman-teman bisa klik saja File, lalu pilih Import Dataset. Nah, karena data saya ini dari Excel, jadi saya pilih yang from Excel. Nah, di sini teman-teman bisa browse aja data yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Nah, Nah, sudah muncul seperti ini, jangan lupa di rename untuk memudahkan kita melakukan analisis. Jadi kita perlu rename. Nah, di sini saya rename menjadi data 1. Itu kita import. Di sini sudah muncul untuk datanya di mana terdapat 3 variabel, yaitu ada waktu, import, dan juga utang luar negeri. Tapi untuk analisis ini kita cuma pakai 2 variabel aja, yaitu ada IMP dan juga utang luar negeri. Jadi untuk variabel waktu ini kita akan hapus. Nah, cara untuk menghapus variabelnya ini, kalian bisa ke script lagi, lalu bisa dituliskan saja nama datanya, tadi kan data 1, jadi dituliskan data 1, kurung siku, koma C, dalam kurung minus 1. Minus 1 ini artinya kolomnya, karena tadi waktu itu ada di kolom 1, jadi dituliskan 1. Kalau misalnya nama variabel kalian itu ada di kolom 2, jadi bisa dituliskan saja minus 2. Jadi untuk ini tuh menyesuaikan dengan kolom mana yang akan kalian hapus. Lalu di sini saya beri nama yaitu TS data. Setelah itu kita run. Nah, kemudian setelah kita selesai menghapus variabel waktunya, kita akan set data yang baru ini ke dalam objek time series dengan menggunakan fungsi TS. TS ini ada di dalam package yang namanya itu adalah stats. Nah, untuk set data menjadi time series ini bisa kita tuliskan saja dengan TS dalam kurung TS data, start sama dengan C 2015,1 karena data saya ini dimulai dari tahun 2015 kuartal 1, frekuensinya 4. Nah, frekuensinya 4 karena datanya itu adalah kuartalan. Jadi untuk frekuensi ini menyesuaikan dengan data yang kalian punya. Dan di sini saya beri nama menjadi TS data. Setelah itu kita run. Nah, untuk melihat objek variabel TS data ini, teman-teman bisa tuliskan saja view dalam kurung TS data. Lalu di run. Oke, di sini sudah muncul untuk variabel IMP dan juga ULN-nya yang sudah kita set menjadi data time series. Dan untuk variabel waktunya juga sudah hilang ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita selesai set datanya menjadi time series,
kita akan lihat terlebih dahulu plot dari semua variabel yang kita punya. Untuk melihat plot dari semua variabel, bisa dituliskan saja dengan plot, terus nama datanya, yaitu tadi kan TS data. Jadi plot dalam kurung TS data, lalu kita run. Jadi di sini sudah muncul untuk TS datanya, di mana TS data ini memuat dua variabel, yaitu impor dan juga utang luar negeri. Dari plot ini tuh terlihat bahwa kedua variabel ini belum stasioner di level, ditunjukkan dengan rata-rata yang tidak konstan dan juga variansinya yang tidak konstan. Nah, selanjutnya, setelah kita melihat plot datanya dan ternyata dari grafik ini terlihat bahwa datanya tidak stasioner, kita akan lakukan uji stasionaritas dulu untuk memastikan bahwa datanya ini benar-benar sudah stasioner atau belum di tingkat level. Nah, sebelum melakukan uji ADF untuk masing-masing variabel, kita perlu memisahkan variabel-variabel yang ada di dalam data yang kita punya terlebih dahulu. Kenapa sih perlu dipisahkan? Karena jika kita lakukan uji stasionaritas dari TS data ini, maka akan terjadi error. Jadi kita perlu memisahkan variabel-variabel yang ada di dalam TS data ini. Nah, untuk memisahkan variabel-variabel tersebut, teman-teman bisa tuliskan saja dengan TS data kurung siku, koma, nama variabelnya yaitu IMP, tutup kurung siku. Nah, di sini saya beri nama untuk variabelnya itu IMP. Lalu kita lanjut ke variabel ULN, sama seperti halnya variabel IMP sebelumnya. Jadi bisa dituliskan saja TS data, kurung siku, koma, nama ULN-nya, nama variabel ULN-nya. Setelah itu, setelah selesai dituliskan, bisa di blok keduanya, dan kita run. Oke, nah di sini sudah muncul untuk variabel IMP dan juga ULN-nya. Setelah seperti ini, teman-teman bisa lakukan uji stasionaritas dengan menggunakan fungsi ADF. Nah, caranya teman-teman bisa tuliskan saja ADF titik test dalam kurung nama dalam kurung ULN. Setelah itu, teman-teman bisa blok keduanya dan bisa di run. Di sini sudah muncul untuk outputnya. Kita akan lihat dari variabel IMP terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa pada ketiga tipe uji ADF ini, variabel IMP ini sebagian besar belum stasioner pada level di mana ditunjukkan dengan PV lihat dari ULN. Variabel ULN juga sama, di mana berbagai variasi ini menunjukkan bahwa dia masih belum stasioner pada level, ditunjukkan dengan PV-nya yang lebih besar dari 0,05. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa datanya ini tidak stasioner di tingkat level, maka selanjutnya kita akan lakukan uji stasionaritas di first difference. Tetapi sebelum kita melakukan uji stasionaritas di first difference, kita ini perlu memisahkan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Nah, karena kita akan lakukan uji first difference, maka untuk variabelnya ini bisa kita tambahkan div di depannya. Jadi bisa dituliskan saja div dalam kurung TS data kurung siku, IMP. Di sini saya beri nama dengan DIMP atau first difference dari IMP. Lalu yang variabel ULN juga sama, div dalam kurung TS data kurung siku, ULN. Di sini diberi nama dengan DULN. Setelah itu, teman-teman bisa blok keduanya dan kita run. Nah, di sini sudah muncul untuk variabel DIMP dan juga DULN-nya. Selanjutnya kita akan lakukan uji stasionaritas first difference menggunakan fungsi ADF test dengan cara dituliskan ADF titik test DIMP, ADF titik test DULN. Kita blok keduanya dan kita run. Oke, di sini sudah muncul untuk stasionaritas first difference-nya. Kita lihat dari variabel IMP. Di sini terlihat bahwa dari variabel IMP ini dia sudah stasioner pada first difference, di mana ditunjukkan dengan ketiga tipenya ini dia p-value-nya kurang dari 0,05. Lalu kita lihat dari variabel ULN. Di sini juga terlihat bahwa untuk variabel ULN ini dia sudah stasioner pada first difference, di mana dari ketiga tipe ini mayoritas p-value-nya itu kurang dari 0,05. Berarti untuk variabel ULN ini dia sudah stasioner pada first difference. Nah, dari pengujian stasionaritas ini, kita bisa nyatakan bahwa kedua variabel ini tidak stasioner pada level dan sudah stasioner pada first difference. Dengan demikian, kita bisa lakukan dugaan bahwa kemungkinan bisa ada kointegrasi
apabila hasil regresi kedua variabel ini pada data level itu residual yang terbentuk stasioner pada data levelnya. Kemudian langkah selanjutnya dalam analisis VHM ini adalah menentukan lag optimal, di mana terdapat dalam package yang namanya itu adalah URCA. Nah, untuk menentukan lag optimalnya, teman-teman bisa tuliskan saja var select dalam kurung ts data, koma, lag titik max. Nah, untuk lag maksimalnya ini bisa dimasukkan saja 10. Lalu setelah itu bisa kita run saja. Oke, nah dengan fungsi var select dr ini kita mengevaluasi berbagai lag dari 1 hingga 10 berdasarkan 4 kriteria yaitu ada AIC, HAKI, SK, dan juga FPE. Nah, hasilnya ini menunjukkan kriteria AIC, HAKI, dan juga FPE ini semuanya merekomendasikan lag ke-10 sebagai yang terbaik, sedangkan kriteria SC ini memilih lag ke-1 sebagai lag optimum. Oleh karena itu, bisa kita tentukan lag yang digunakan nanti adalah lag 10 karena mayoritas memilih lag 10 sebagai lag yang optimal. Nah, setelah kita selesai menemukan lag optimal, langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek stabilitas model VECM. Sebelum mengecek stabilitas model VECM ini, kita perlu membuat estimasi nilai VAR-nya. Nah, untuk membuat estimasi nilai VAR-nya, teman-teman bisa tuliskan saja dengan VAR dalam kurung data time series-nya, yaitu TS data, koma, P sama dengan 10. Nah, untuk P ini dia lag optimalnya. Tadi kan lag optimal 10, jadi untuk P-nya itu ada 10, koma, type-nya ini saya pilih untuk konstan. Setelah itu kita run. Nah, untuk melihat kestabilan datanya, teman-teman bisa tuliskan saja dengan roots dalam kurung nama variabel dari si estimasi var-nya, yaitu tadi kan diberi nama var, jadi roots dalam kurung var. Lalu bisa kita run. Ini sudah muncul untuk hasilnya, di mana menunjukkan bahwa seluruh akar karakteristik berada di dalam lingkaran satuan dengan nilai di bawah 1. Hal ini berarti model VAR yang kita bangun ini stabil, sehingga hasil analisis ke depannya akan valid. Oke, setelah kita selesai uji stabilitas dan ternyata datanya ini stabil, selanjutnya kita akan lakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini ada di dalam package yang namanya itu URCA dengan nama ujinya ini adalah ca.jo. Untuk rumusnya ini teman-teman bisa tuliskan saja ca.jo, lalu data time series-nya yaitu tadi ts data, koma, K sama dengan 10. Untuk K ini dia merupakan lag optimalnya, koma, untuk type-nya ini yaitu trace, lalu ECDAT-nya ini konstan, dan untuk spek-nya ini itu saya pilih yang long run. Nah, untuk memunculkan estimasi dari si cointest ini, teman-teman tuliskan summary dalam kurung dari si fungsi kointegrasinya. Jadi summary dalam kurung cointest, lalu teman-teman bisa blok keduanya dan kita run. Di sini sudah muncul untuk hasil dari si uji kointegrasinya. Nah, untuk melihat apakah datanya ini mengalami kointegrasi atau tidak, bisa dilihat dari si R ini. Jadi, R ini itu menunjukkan banyaknya kointegrasi dari kedua variabel. Variabel ini dikatakan terkointegrasi ketika nilai dari si trace statistiknya ini lebih besar dari critical value pada tingkat signifikansi 10%, 5%, dan juga 1%. Di sini terlihat ketika R sama dengan 0, nilai trace statistiknya itu adalah 48,42, yang artinya dia lebih besar dari si nilai kritisnya atau nilai critical value-nya, baik dari 10%, 5%, ataupun 1%. Sehingga hipotesis 0 bahwa tidak ada hubungan kointegrasi itu ditolak. Lalu selanjutnya kita lihat ketika R kurang dari sama dengan 1. Nilai trace statistiknya itu dia 18,06, yang artinya lebih besar dari critical value pada tingkat 10%, 5%, dan juga 1%. Sehingga hipotesis 0 bahwa ada paling banyak satu hubungan kointegrasi juga ditolak. Oleh karena itu, berdasarkan uji Johansen ini, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua hubungan kointegrasi di antara variabel-variabel. Dengan demikian, kita dapat melakukan estimasi dengan menggunakan VECM.
karena datanya tadi stationer diverse difference, lalu dia juga sudah stabil, dan ternyata dia juga terkointegrasi, jadi kita bisa lakukan analisis VECM. Ya, selanjutnya setelah kita tahu bahwa ini bisa dianalisis dengan VECM, selanjutnya kita akan lakukan estimasi VECM-nya dengan menggunakan fungsi Cajo RLS. Kemudian bisa dituliskan saja untuk fungsinya itu Cajo RLS dalam kurung ini dimasukkan fungsi kointegrasinya tadi kan namanya kointes, jadi dimasukkan kointes koma. Nah, untuk range-nya ini saya masukkan 1. Lalu diberi nama, di sini saya beri nama dengan model VECM. Kemudian untuk mencetaknya kita gunakan summary. Summary dari si model VECM-nya, kita blok keduanya, lalu kita run. Oke, di sini ada dua yang muncul, ada RLM dan juga beta. Jadi nggak langsung muncul bersamaannya untuk mengakses isian dari masing-masing RLM dan juga beta. Kita lanjutkan summary-nya untuk bagian si RLM dan juga beta. Nah, untuk lihat persamaan dari si RLM-nya, teman-teman bisa tuliskan saja summary dalam kurung model VECM tanda dolar dari RLM. Kita run. Oke, di sini sudah muncul untuk nilai RLM-nya, di mana RLM ini adalah bagian dari pengaruh jangka pendeknya. Kita lihat hasil regresi pertama dengan IMPD-nya, di mana kita lihat dari koefisien dari error correction term-nya atau ECT1-nya bernilai negatif sebesar 0,396 dan dia juga signifikan pada tingkat 1%. Yang ditunjukkan oleh nilai p-value-nya ini sebesar 0,0007. Ini berarti terdapat penyesuaian jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang yang signifikan untuk variabel IMPD-nya. Lalu selain dari ECT-nya yang signifikan, beberapa variabel lag juga dia signifikan. Seperti ini ada IMP DL2, lalu ada IMPDL6, ada IMPDL7, dan ada IMPDL8, dan yang terakhir ada IMP dari DL9, yang masing-masing ini memiliki nilai P-nya ini di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika masa lalu dari variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan IMPD-nya. Lalu kita lihat untuk model kedua, yaitu yang ULND-nya. Oke, koefisien ECT-nya ini dia bernilai sangat kecil, yaitu 0,0095 dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penyesuaian jangka pendek yang signifikan terhadap keseimbangan jangka panjang dalam model ini. Terdapat satu variabel yang signifikan, yaitu ULN DL8 dengan nilai P-nya ini sebesar 0,0466 yang menunjukkan bahwa leg ke-17 dari ULN berpengaruh terhadap perubahan ULND. Kemudian untuk melihat bagaimana bentuk persamaan jangka panjangnya bisa akses dengan model VECM tanda dolar beta. Lalu kita run. Nah, ini untuk hasil persamaan dari jangka panjangnya. Selanjutnya, kita akan lihat IRF-nya atau Impulse Response Function untuk melihat bagaimana respons suatu variabel terhadap guncangan atau shock dari variabel lain dalam sistem. Tetapi sebelum kita lakukan estimasi IRF, kita perlu transformasi dulu hasil estimasi VECM ini ke dalam objek yang dikenali di var. Jadi dengan fungsi namanya itu ada fetch to var. Lalu teman-teman masukkan saja kointasnya atau kointegrasinya dan diberi nama yaitu saya beri nama VECM. Setelah itu bisa di run saja. Oke, setelah dilakukan transformasi fetch to var ini baru kita bisa buat IRF-nya. Nah, fungsinya itu bisa dituliskan saja di sini, yaitu IRF dalam kurung VECM, yaitu dari fungsi fetch to var-nya, koma, and ahead, di sini saya masukkan 60. Nah, untuk melihat dari plotnya ini, teman-teman bisa ketikkan saja di bawahnya, yaitu plot dari si IRF-nya ini. Lalu teman-teman bisa blok keduanya, dan kita run.
Ya, di sini sudah terlihat dan baru ada 2 plot dari 4 plot. Nah, untuk melihat plot selanjutnya, kalian bisa run saja dari si plot IRF. Jadi kita lihat dulu dari si impulse respon dari si IMP-nya. Untuk sumbu vertikal ini kita bisa lihat nilai respon dan untuk sumbu horizontalnya ini adalah periode waktu atau lag. Pertama, kita lihat impuls respon dari si IMP-nya ini. Pada gambar pertama, ini terlihat bagaimana variabel IMP ini merespon terhadap guncangan terhadap dirinya sendiri. Di sini terlihat bahwa responnya ini dia meningkat tajam dan terus berfluktuasi secara signifikan hingga akhir periode, menunjukkan bahwa shock pada IMP ini memiliki efek jangka panjang dan kuat terhadap dirinya sendiri. Respon ini tuh berada di luar batas interval kepercayaan 95% yang menunjukkan bahwa efek tersebut signifikan secara statistik. Sementara itu untuk gambar kedua yang menunjukkan respon ULN terhadap shock pada IMP, terlihat bahwa garis respon ini hampir mendatar dan berada di dalam batas bawah dan batas atas interval kepercayaan. Hal ini tuh menandakan bahwa shock pada IMP tidak memberikan efek yang signifikan terhadap variabel ULN. Ya, selanjutnya kita akan lihat impuls respon dari ULN. Caranya teman-teman bisa run saja yang plot IRF-nya. Di sini sudah muncul impuls respon dari si ULN-nya. Nah, pada gambar pertama ini terlihat bahwa variabel IMP memberikan respon yang cenderung meningkat secara bertahap terhadap guncangan dari ULN. Respon tersebut mulai keluar dari batas atas interval kepercayaannya setelah beberapa periode, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Artinya, shock dari ULN ini bisa memicu perubahan signifikan pada variabel IMP dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pada gambar kedua, respon ULN terhadap guncangan terhadap dirinya sendiri itu cenderung datar dan berada di dalam batas interval kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa efek dari shock internal terhadap ULN ini bersifat tidak signifikan secara statistik atau dengan kata lain stabil dalam menghadapi guncangan jangka pendek dari dirinya sendiri. Ya, setelah kita selesai melihat IRF, selanjutnya kita akan lihat plot dari si FFPD-nya. Caranya, kalian bisa tuliskan saja FFPD dalam kurung VLCM, and ahead sama dengan 60. Lalu untuk melihat plotnya, teman-teman bisa tuliskan saja plot dalam kurung FFPD-nya, lalu bisa di blok keduanya, dan kita run. Oke, di sini sudah muncul untuk FFPD dari kedua variabel, itu ada impor dan juga ULN atau utang luar negeri. Nah, pada FFPD for impor ini terlihat bahwa hampir seluruh variasi guncangan impor itu paling besar dipengaruhi oleh impor itu sendiri, baru kemudian dipengaruhi oleh utang luar negeri. Ini menunjukkan bahwa impor ini sangat dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri dan juga pengaruh ULN terhadap variasi impor tergolong sangat kecil. Nah, sementara itu kita lihat dari FEPD for ULN, kita lihat bahwa dalam jangka panjang sekitar 50% variasi dari ULN ini dijelaskan oleh IMP, sementara sisanya berasal dari shock ULN itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel IMP ini memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pergerakan ULN sepanjang waktu. Ya, setelah ini, oke, setelah kita lihat IRF dan juga FEPD-nya, artinya kita selesai mengestimasi VLCM-nya. Oke, sekian demonstrasi estimasi VLCM dengan RStudio dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.